Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 8, apa kabar kalian? Berjumpa lagi dengan suaranya Bu Desi ya. Nah, kali ini dalam video ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang teks berita dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita. Nah, tentunya kalian masih ingat ya tentang teks berita itu apa? Jadi teks berita itu adalah teks yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Oke, mari kita lanjutkan dalam materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu struktur teks berita. Struktur, kalian masih ingat ya, struktur itu adalah bagian. Jadi bagian dalam teks berita itu ada 3, yaitu yang pertama, bagian pertama disebut dengan kepala berita, yang kedua disebut dengan tubuh berita, dan yang terakhir disebut dengan ekor. Untuk penjelasannya, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang pertama, kepala berita. Jadi kepala berita itu berisi tentang penjelasan singkat mengenai berita yang dibahas. Pada bagian ini disebut juga inti berita yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita secara singkat. Biasanya juga disebut dengan teras berita dan ditulis pada paragraf pertama. Jadi kepala berita ini harus ada di awal paragraf pada sebuah teks berita. Dan isinya itu tentang penjelasan singkat atau pengenalan tentang peristiwa yang akan diceritakan atau yang akan diinformasikan. Oke, yang kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Pada bagian ini disebut juga dengan bagian pengembangan berita, yang isinya adalah inti dari peristiwa yang akan diberitakan. Jadi, informasi intinya akan ada di tubuh berita ini. Yang terakhir disebut dengan ekor berita. Ekor berita berisi referensi dari narasumber yang merupakan informasi tambahan, biasanya berada pada akhir teks berita. Kata kuncinya adalah informasi tambahan. Jadi biasanya dalam ekor berita ini yang dibahas yang sudah dibahas sebelumnya. Misalnya, di dalam bagian kepala berita dan tubuh berita dijelaskan dampak positif dari pembelajaran daring. Nah, di dalam ekor berita ini juga membicarakan tentang daring, tapi ternyata di ekor berita ini menjelaskan dampak negatif dari pembelajaran daring. Jadi masih sama, yang dibicarakan adalah sama-sama tentang daring, tapi biasanya ekor berita ini berbeda dengan apa yang dibicarakan di atasnya. Jadi hanya informasi tambahan saja. Dan biasanya berada pada akhir teks berita atau pada paragraf-paragraf akhir dalam teks berita. Oke, seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Jadi, kaidah-kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6. Yang pertama yaitu bahasa baku. Bahasa baku yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa baku yang digunakan dalam teks berita maupun surat dinas bersifat resmi. Jadi, di dalam teks berita harus menggunakan bahasa baku. Selanjutnya, yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik dan disertai dengan keterangan penyertaannya. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Nah, di situ kalian bisa melihat ya, bahwa kalimat tersebut ditandai atau dilengkapi dengan tanda petik.
dan juga disertai dengan keterangan penyertaannya, yaitu paparnya. Paham ya? Mari kita lanjutkan ke kaidah selanjutnya, yaitu kaidah ketiga adalah konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa itu berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya. Konjungsi ini digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel sudah pulang. Jelas ya bahwa konjungsi bahwa ini digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, serta bisa juga digunakan untuk menerangkan kata yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu kaidah nomor 4, kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran, misalnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, menyimpulkan, memperkirakan. Kalau kalian disuruh menyebutkan kata kerja, banyak sekali ya, seperti menyapu, membaca, menulis, memasak, makan, minum. Nah, kata-kata kerja tersebut diperlukan sebuah gerakan dari tubuh kita. Bedanya kata kerja yang sudah disebutkan tadi dengan kata kerja mental adalah kalau kata kerja mental itu tidak memerlukan gerakan tubuh kecuali mulut kita. Jadi, misalnya memikirkan. Memikirkan itu termasuk kata kerja, tapi tidak memerlukan gerakan tubuh seperti gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala. Nah, begitu juga dengan berasumsi, menyimpulkan, memperkirakan. Itu juga termasuk kata kerja mental, karena kata kerja tersebut hanya memerlukan gerakan mulut saja, tanpa memerlukan gerakan tubuh selain mulut. Jadi seperti itu ya, bedanya kata kerja dengan kata kerja mental. Contohnya, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Membayangkan di situ merupakan kata kerja mental, karena membayangkan tidak perlu menggunakan gerakan tubuh kita. Seperti itu, paham ya? Oke, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang kelima adalah keterangan waktu dan tempat. Yaitu, untuk menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Hal ini merupakan kelengkapan sebuah berita. Ini tentunya sama seperti unsur-unsur teks berita ya, yaitu unsur kapan dan unsur di mana. Jadi, di dalam teks berita harus memiliki keterangan waktu dan tempat. Contohnya, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Jadi di situ jelaskan bahwa keterangan kapan terletak pada kata pagi ini dan keterangan di mana terletak pada kata Maluku. Paham ya? Oke, selanjutnya yaitu kaidah yang terakhir adalah konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung, sedangkan temporal, tempo itu waktu. Jadi kata hubung yang menunjukkan waktu. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Jadi, konjungsi temporal itu menyajikan urutan sebuah kejadian. Jadi bukan waktunya, tapi kata hubungnya yang menunjukkan sebuah urutan kejadian atau pola kronologis. Seperti itu, paham ya? Jadi dalam video ini kita tadi mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks berita ada 3 bagian, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Dan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6, sudah kita pelajari. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan semisal kalian kurang paham dengan materi yang sudah kita jelaskan dalam video ini, kalian bisa langsung tanyakan kepada Bu Desi ya.
Bu Desi akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.